Mari kita lanjutkan materi hari ini mengenai pasar uang. Kita kelanjutan dari yang kemarin pasar barang, kita dapatkan kurva IS ya. Eh, dan pasar uang ini mungkin saya ini ya perlu jadi pasar uang ya seperti biasa kan yang disebut dengan pasar adalah pertemuan antara permintaan dan penawaran ya. Dan penawaran itu pasokan. Kita kalau dari sisi uang pasokan jelas ada ya bahwa baik itu apapun jenisnya gitu ya, nanti di ekonomi moneter akan kita pelajari eh, perbedaan sifat pasokan uang ketika tergantung dari jenis uangnya ya. Ketika uang itu uang fiat ya, apa yang sekarang berlaku ya, uang resmi lah yang ditetapkan oleh pemerintah, atau uang komoditas. Nah, atau bahkan nanti kalau misal uangnya adalah uang digital, uang kripto, itu sifat pasokannya seperti apa, itu perbedaan-perbedaannya kita nanti pelajari di ekonomi moneter. Tapi untuk makro ini kita biasanya sekedar asumsikan secara sederhana bahwa pasokan uang itu ya sudah ditetapkan oleh pemerintah, karena ya biasanya secara umum kita masyarakat sekarang, uang yang ada sekarang di hampir seluruh dunia ya, di semua negara itu menggunakan uang resmi ya, uang yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan sehingga pasokannya pun berapa jumlahnya yang ada di pasar itu sebenarnya ditentukan oleh pemerintah. Nah, lalu apa yang disebut dengan permintaan uang? Ini yang perlu diperhatikan, bahwa yang dimaksud itu bukan kemudian seberapa uang yang ingin dimiliki gitu ya. Jadi semua orang pasti ingin lebih banyak. Tapi kalau permintaan barang kan terkait dengan harga, pada hari bahwa pada harga tertentu, harga barang tertentu berapa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan itu tergantung dari berapa orang sih, berapa orang yang mau beli yang dengan harga saat itu, dan berapa yang mau beli dalam jumlah berapa gitu. Nah, saya maka di permintaan uang itu ada kemiripan dari sisi ya, bahwa ya orang bukan persoal bukan tidak selalu menginginkan sebanyak-banyaknya gitu ya, tapi tergantung dari tadi harganya, bahwa jumlahnya itu tergantung dari harga. Harga itu apa? Harga itu kan intinya sesuatu yang dikorbankan, bahwa ya segala sesuatu itu pasti ada ongkosnya, ada sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu, dia perlu melepas sesuatu yang lain. Nah, kalau uang itu apa-apa yang dilepas ketika seorang memiliki uang. Nah, yang menjadi apa harga dalam tanda kutip dari uang itu sebenarnya, kalau saya agak lepas sedikit dari slide ya, kalau kita pikirkan apa yang eh, sesuatu yang kita korbankan ketika kita memegang uang. Jadi uang cash ya, bukan kekayaan secara umum. Kalau kekayaan kan kemudian kita bisa mewujudkan kekayaan itu dalam bentuk uang atau aset lain yang selain uang. Dan disinilah kemudian persoalan pilihan di antara berbagai jenis aset ini yang kemudian di situ berimplikasi pada bahwa ada sesuatu yang dikorbankan ketika orang memilih mewujudkan kekayaan itu dalam bentuk uang. Misalnya punya kekayaan 100 juta lah, ya dia mau wujudkan yang 100 juta itu, berapa yang dia wujudkan sebagai cash, artinya dia pegang cash mau berapa, mungkin 10 juta, 20 juta, atau bahkan 100 juta seluruhnya cash. Tapi kalau 100 juta seluruhnya cash, apa yang dia korbankan? Yang dia korbankan tentunya adalah peluang untuk mendapatkan ya
apa pendapat peluang untuk memperoleh pendapatan lebih banyak lagi dari kepemilikan aset. Jadi kalau seandainya Ryan itu tidak dipegang cash, tapi diwujudkan dalam bentuk aset yang produktif, yang memberikan pendapatan, maka dia bisa memperoleh pendapatan. Kan? Tapi kalau dia dalam bentuk cash, ya sudah, dia berarti mengorbankan kemungkinan dia memperoleh pendapatan itu. Ya walaupun kemudian tetap ada aspek risiko ya. Di sini kita sederhanakan sementara kita tidak perlu risiko ya katakanlah rata-rata ya itu kemudian aset memberikan hasil berapa. Dan mungkin ada apa jenis-jenis aset tertentu yang memberikan pendapatan yang lebih pasti kan eh, apa lebih kecil kemudian ruginya. Mungkin kalau untuk aset dibutuhkan untuk bisnis mungkin kemungkinan ruginya masih cukup signifikan gitu. Tapi kalau misalnya kemudian tidak harus kemudian berarti itu adalah sifatnya yang ribawi ya tidak pendapatan tetap tidak harus kemudian berupa ribawi. Kan ada juga misalkan kalau bentuknya misal sewa aset yang disewakan apapun itu dan properti kalau saya misal entah itu kamar kos rumahnya atau bahkan tanahnya langsung disewakan juga bisa untuk tanah pertanian pun bisa disewakan mobil pun kalau mau sudah bisa disewakan ya bisa hal-hal yang sifatnya disewakan itu memang kecenderungannya lebih rendah risikonya. Kemudian kalau walaupun jauh bisnis biasanya ya ada aja apa unsur-unsur risikonya misal disewakan kalau mobil masih bisa hilang gitu ya. Kalau rumah mungkin nggak sampai hilang tapi ya ada risiko yang lain yang mungkin lebih kecil misal kemudian ada bencana alam gempa apa rumahnya langsung rusak gitu asetnya hancur kan tetap ada unsur risikonya. Nah, ini adalah kemudian ada kemungkinan pendapatan dari aset gitu ya. Dan ketika orang memilih cash untuk memegang uang cash, maka ia akan kehilangan kesempatan untuk meraup pendapatan itu. Dan itulah adalah harga dari ke, harga dari kepemilikan uang itu adalah itu sebenarnya yang paling kentara. Nah, maka sebenarnya pilihannya kemudian kalau kita mau membuat sebuah kurva apa ya kemudian mempelajari permintaan uang berarti ya kalau padannya dengan barang tadi ya memang kita mempelajarinya adalah bagaimana berapa yang ingin uang yang ingin dimiliki dalam arti berapa cash yang ingin dipegang kan. Kalau ingin memiliki sebanyak-banyaknya tapi yang dipegang dengan harga tadi dengan tingkat harga yang berlaku. Tadi uang tingkat harganya adalah tadi biaya dari pemegangan uang adalah kemungkinan keuntungan ya dari didapat dari kepemilikan aset lain. Nah, kita bisa membuat eh, fungsi dari itu atau kemudian bentuknya kurva gitu ya. Nah, soalnya kemudian tinggal pilihannya tadi adalah diwujudkan dalam bentuk apa namanya harga tadi. Nah, paling sederhana sebenarnya ya diwujudkan tadi dalam bentuk rate of return ini. Kalau kalau saya sebenarnya lebih pilih itu ya apa uh, sederhana rate of return. uh, dan kalau aset sebenarnya tidak terlalu ambigu ya nanti kalau bandingannya saya kalau pada pekan lalu saya bahas bahwa ada kemungkinan ambigu ketika kita memakai rate of return untuk dilihat hubungannya nanti antara yang menabung dengan yang investasi pengusaha kalau misalnya kalau dari sisi rate of return kan ya semua kalau rate of return makin besar yang pemilik dana juga akan menawarkan lebih banyak yang investasi yang pengusaha pun kalau rate of return-nya besar juga kepengen uh, lebih banyak investasi juga kan. Nah, cuma emang jadinya tidak bisa kemudian mendapatkan kurva supply and demand yang biasanya kemudian berlawanan ya satu slope positif satu slope negatif. Nah kemudian simplifikasinya
pekan lalu kita sudah membahas bahwa kurva IS itu kemudian didasarkan pada sumbu vertikalnya adalah, kalau kemarin ditulis A ya, tapi nanti kita perbaiki di sini. Sebenarnya mungkin sebenarnya yang mau ditulis adalah alfa, agak sulit ya maksudnya. Ya karena A agak agak ini apa? Ya terlalu umum ya kalau pakai variabel A. Nah kalau di sini kita nanti pakai variabel namanya alfa itu untuk mewakili kan dia ya yang diwakili kalau yang pekan lalu A itu misalnya itu adalah rasio profit sharing kan, rasio atau nisbah bagi hasil buat pemilik dana. Nah, di sini juga kita akan pakai variabel itu ya. Dan itu disimbolkan di sini adalah alfa. Nah, tapi sebelum apa nanti hubungannya akan seperti ini ya, bahwa kemudian sebenarnya mirip ya seperti yang kalau cerita tadi yang rate of return, cuma apa intinya tingkat keuntungan dari aset kan kalau secara umum sebenarnya rate of return, tapi seandainya itu bentuknya bagi hasil maka eh, seberapa besar yang didapatkan oleh pemilik dana itu kan tergantung dari berapa nisbahnya untuk dia. Jadi di sini diwakilinya oleh alfa ini yang merupakan nisbah bagi hasil buat pemilik dana ya, buat pemilik modal. Nah, hubungannya dengan permintaan uang tadi bahwa ketika eh, nisbahnya tinggi ya, buat nisbah buat pemilik dana tinggi, maka pemilik dana akan cenderung dia menginvestasikan dana yang dimiliki dan akhirnya dia akan mengurangi eh, permintaan uang, berarti dia akan mengurangi jumlah kekayaan yang dia pegang dalam bentuk cash kan. Dia akan kurangi cashnya itu, akan lebih banyak yang diinvestasikan. Seperti kalau misalnya 100 juta ya, ya dia nggak akan pegang 100 juta seluruhnya dalam bentuk uang gitu. Tapi kalau makin besar nisbahnya, mungkin kalau dia akan makin banyak, mungkin terjadi 50% jadi cash. Nisbahnya lebih tinggi lagi, dia akan kurangi lagi sampai akhirnya mungkin cuma tinggal 20 juta yang cash, 80 juta yang dia investasikan di motor rubah itu memakai sistem motor rubah ya. Nah, makanya hubungannya adalah berbanding terbalik antara alfa dengan permintaan uang itu. Nah, cuman di sini jadi saya kaitkan dengan penjelasan saya ya. Tapi kalau untuk yang di slide ini sebenarnya ada sistematika penjelasannya sendiri. Saya sampaikan karena Anda nanti kalau saya sampaikan nanti Anda juga bingung ini kenapa di sini LA2 gitu. Nah, sebenarnya intinya adalah di eh, jadi menggunakan teori Maxwell ini ya bahwa ada dua macam motif permintaan uang di secara Islam ya. Ini motif transaksi dan motif percakapan. Dan apa ini disebut dengan LA1 ini adalah yang motif transaksi dan motif percakapan. Lalu menurut mazhab ini ya, bahkan mungkin sebenarnya arus utama dari ekonomi Islam mungkin akan lebih banyak yang berpendapat bahwa motif di dalam Islam itu tidak ada motif permintaan uang untuk spekulasi gitu ya, atau speculation motif gitu. Nah ini kenapa sering menyebut seperti itu? Kenapa ada spekulasi motif? Karena sebenarnya di yang pertama kali apa ibaratnya merumuskan teori permintaan uang itu adalah Keynes ya. Dan Keynes itu kemudian membuat apa motif permintaan uang itu terbagi menjadi tiga atau empat. Saya jadi selain transaksi berjaga-jaga, lalu kemudian ada motif spekulasi tadi. Nah, kemudian di ekonomi Islam ketika melihat ini motif spekulasi kan tidak boleh di Islam. Kemudian dianggap eh, itu tidak ada motif spekulasi di permintaan uang Islam.
Padahal sebenarnya kalau kita cermati yang dimaksud oleh Keynes yang dengan motif spekulasi itu sebenarnya apa yang tadi sempat saya jelaskan soal permintaan uang yang kemudian apa istilahnya, berhubungan terbalik dengan permintaan aset ini. Jadi ketika apa hasil dari aset itu ya, rate of return-nya makin tinggi, maka kemudian ya orang akan memegang uang lebih sedikit. Nah, kenapa disebut speculation motive? Karena ketika rate of return rendah, maka kemudian Keynes itu menyebutnya orang yang memegang uang karena dia berharap bahwa atau ya berspekulasi atau intinya berharap bahwa kemudian dia akan menemukan apa bahwa ada peluang lain setelah itu. Ya sebenarnya kalau kalau apa istilahnya. Jadi mungkin penjelasan yang Keynes itu memang sangat seakan-akan itu spekulasi yang ini ya. Karena intinya kayak oh ini kalau penjelasannya Keynes itu adalah bahwa pada saat itu misal itu adalah obligasi ya yang memberikan bunganya saat itu rendah gitu. Nah karena bunga saat itu rendah maka harga obligasi itu tinggi. Jadi harga obligasi itu biasanya berbanding terbalik dengan bunga yang diberikan atau biasanya lebih disebutnya yield-nya. Karena yield itu kan intinya berapa yang dia dapat dibagi dengan harganya. Jadi ya ini yang jadi harga berbanding terbalik dengan harga. Maksudnya ini obligasi misal ngasih kupon ya, ngasih pendapatan rutin tiap tahun gitu kan, bayar bunganya katakanlah 100.000 gitu. Ketika harga obligasi 1 juta kan berarti bunganya 10% ya, yieldnya itu 10%. Tapi kalau harga obligasinya lagi tinggi, jadi 2 juta, maka yieldnya bukan 10%, tapi 5%. Nah, di situ jadi yield obligasi berbanding terbalik dengan harga. Makin tinggi harganya ya dengan sendirinya, karena harga obligasi itu adalah apa di sisi penyebut ya dari mendapat dari perhitungan yield, dari yield kan berapa yang didapat tadi dibagi dengan harga. Ya, kalau harga tinggi ya yield rendah. Kalau harga rendah yield tinggi. Nah, jadi seandainya pada suatu saat itu bunga itu rendah atau yieldnya itu rendah karena harga obligasi tinggi, maka satu sisi buat orang yang pegang uangnya, ya dia rendah insentifnya untuk beli obligasi ya, bunganya rendah kan. Di sisi yang kedua, karena harganya sedang tinggi saat ini, ya harga tinggi juga membuat orang malas untuk membeli kan. Satu sisi mungkin itu harganya ketinggian, sehingga kemungkinan besar di periode berikutnya di masa depan harganya akan turun. Kalau dia beli sekarang pas saat harga tinggi kemudian nantinya harga turun kan rugi dia. Jadi satu sisi dia rugi di bunganya rendah, kedua dia ada kemungkinan rugi secara harga. Jadi potensi untuk capital loss kan. Kalau untung dari kenaikan harga kan capital gain, kalau harga turun berarti dia rugi capital loss. Nah, makanya di sini kemudian disebut seperti permintaan non spekulasi karena tadi dia spekulasinya adalah dari sisi dia menebak bahwa harganya akan kecenderungannya akan turun, jadi lebih baik dia pegang uang sekarang itu dan itu disebut dia sebagai spekulasi. Nah, cuma saya nggak kalau kita lihat itu ya lihat rinciannya tadi kan kemudian eh, bukan hanya terkait harga, ya terkait dengan tadi ya imbalannya. Ya kalau imbalan rendah ya wajar kalau nggak tertarik untuk investasi. Walaupun mungkin, maksudnya di sini, mungkin kenapa itu disebut spekulasi, karena secara umum kan Mas tetap saja memberikan pendapatan ya, walaupun lebih rendah daripada biasanya. Sementara kalau, eh, maksudnya kalau ditanamkan aset di obligasi atau serendah-rendahnya masih dapat sesuatu, kalau pegang cash kan nggak dapat sama sekali. Tapi kan persoalannya tadi ada
unsur kemungkinan ruginya kalau kemudian aset itu ternyata harganya turun di masa depan. Nah, sehingga ketika orang memegang uang karena menghindari potensi rugi itu, dia disebut dia motif spekulasi. Karena kita tadi bahwa pertama asetnya tidak harus obligasi. Semua macam aset, kalau ada faktor itu, ya, itu kalau dua sisi itu tadi ya, satu kemungkinan harganya turun, kedua dari sisi saat ini pun returnnya rendah. Oke lah kalau persoalan kemungkinan harga turun itu adalah sebuah spekulasi, tapi bagaimana dengan return rendah saat ini? Kalau saat ini return rendah, ya wajar saja kemudian orang ya tidak mau mengurangi keinginan dia untuk membeli aset. Dan ada juga kemungkinan bahwa di maksudnya ada juga kemungkinan orang tidak membeli aset dulu karena tadi returnnya rendah, karena dia mungkin berharap bahwa di periode berikutnya dia akan menemukan aset yang memberikan return lebih tinggi. Katakanlah ya, ada tawaran beli rumah kos, tapi kemudian harga antara sewa kosnya dengan harga rumahnya kok kemudian returnnya rendah sekali gitu. Nah, kalau udah terlanjur beli itu, lalu kemudian, habis itu ternyata ada tawaran yang lebih menarik, yang di tempat yang memberikan pendapatan sewa lebih tinggi dengan harga yang sama, katakanlah. Nah, kan dia rugi dari sisi dia tidak, uangnya sudah terlanjur terpakai kan, dan belum tentu dia bisa langsung melepasnya untuk kemudian membeli yang aset yang memberikan pendapatan lebih tinggi. Jadi, eh, ya wajar kalau kemudian kalau orang itu tidak tadi bisa jadi dia cenderung memilih cash ketika eh, return yang ada itu rendah. Dia memilih likuiditas gitu, memilih uang yang liquid yang dia bisa tukarkan kapan saja dengan aset yang lain. Jadi dia bisa membeli aset lain di lain waktu gitu. Makanya kemudian Keynes juga menyebut teorinya itu adalah teori liquidity preference, preferensi likuiditas. Ini kapan orang memilih untuk memilih memegang dalam bentuk aset liquid. Ya, jadi maksud saya gini, kenapa saya menjelaskan itu panjang lebar, karena saya itu menurut saya sebenarnya yang disebut dengan motif spekulasi Keynes itu tidak seluruhnya terkait dengan aspek spekulasi. Kalau tapi intinya kalau di dalam analisis Keynes itu motif spekulasi itulah yang kemudian melahirkan analisis bahwa permintaan uang itu berbanding terbalik dengan bunga ya. Nah, kalau kita pakai ekonomi cara ekonomi Islam, ketika tidak pakai bunga sekalipun tapi pakai return dari aset, ya hubungannya mirip gitu, bahwa ketika return aset tinggi ya permintaan uang, jadi orang ini pegang kasnya akan lebih rendah. Kalau return aset rendah, maka keinginan orang untuk memegang uang lebih besar. Dan itu sebenarnya apa ya dikontekskan ya ketika mau analisis screen terkait dengan motif spekulasi, terkait dengan itu kita hanya pilih yang ini saja, kita konversikan ya tadi nggak pakai bunga tapi pakai return aset gitu, sebenarnya masih lahirnya akan sama, analisis permintaan uangnya akan berbanding terbalik dengan return aset. Nah, oke, sekarang kembali ke ini Matt Bali ya. Ini Matt Bali mengikut mazhab ekonomi Islam yang melihat bahwa motif permintaan uang untuk spekulasi ala Keynes itu problematik ya. Ya dianggap bahwa di masyarakat Islam itu enggak ada. Tapi kalau kita lihat nanti di sini apa yang di analisisnya ini sebenarnya mirip nanti dengan motif spekulasi juga ya. Tapi ya tadi sebenarnya menurut saya lebih karena ada kesalahpahaman terkait dengan apa yang dimaksud dengan motif spekulasi. Karena nanti analisisnya ujungnya akan mirip juga. Bahwa di sini intinya ada motif transaksi dan motif berjaga-jaga ini kan tergantung
besarnya itu tergantung dari pendapatan masyarakat juga. Artinya apa? Kalau masyarakat pendapatannya tinggi atau produksinya tinggi kan kebutuhan untuk transaksi akan tinggi. Maka saya kebutuhan uang untuk melakukan transaksi itu makin tinggi. Jadi makin banyak jual beli kan kalau banyak produksi, maka dibutuhkan jumlah uang lebih banyak. Makanya itu yang disebut dengan LA1 itu adalah permintaan uang untuk terkait dengan motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Dan kebutuhan untuk itu tergantung dari besarnya pendapatan, makanya di situ FY gitu. Jadi semakin besar pendapatan, semakin besar juga permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu. Nah, lalu kemudian eh, yang kedua adalah, nah ini kalau di Keynes itu yang spekulasi tadi tergantung dari bunga ya. Nah, di Islam tidak ada bunga ya. Jadi kemudian di Islam pinjamannya itu adalah tanpa bunga yang disebut dengan qardul hasan. Nah, dan ini motifnya adalah motif altruistik ya. Tapi apa? Nah di sini analisisnya pakainya qardul hasan ini itu berbanding terbalik dengan pendapatan dari aset juga gitu. Jadi karena apa? Ya misalnya ini semakin tinggi pendapatan dari aset, maka ya orang akan kemauan untuk meminjamkan itu akan lebih rendah ya. Maksudnya, oh ini kalau saya pinjamkan saya kehilangan kesempatan untuk apa mendapatkan keuntungan dari memiliki aset. Ya, ini ini masih teori ya. Saya ya perlu sebenarnya ini memungkinkan untuk diuji apakah betul apa banyak kemauan untuk meminjamkan itu dipengaruhi oleh tingkat apa oleh besarnya pendapatan dari aset gitu. Nah, pendapatan dari aset itu yang di situ disebut Q ya, itu dinotasikan dengan Q. Jadi permintaan uang untuk Qardul Hasan itu adalah LA2, itu adalah fungsi dari Q. Dan fungsinya terbalik kalau jadi Qardul Hasan akan makin banyak ketika keuntungan dari aset itu rendah. Nah, lalu kemudian Q ini itu disusun dari asumsinya adalah hasil dari aset itu adalah total keuntungan dikalikan dengan nisbahnya. Nah, di sini kita fokus pada nisbahnya alfa. Jadi di sini pakai alfa itu kan A ya. Kalau di slide yang pertemuan lalu nisbah bagi hasil A. Tapi sebenarnya saya yakin itu sebenarnya maksudnya alfa cuma eh, apa mungkin memang agak sulit ya mengetikkan alfa. Ya saya harus nggak bisa langsung diketik tapi harus pakai insert simbol gitu kan. Nah, anyway, jadi eh, maka yang digambarkan di sini adalah hubungan LA2 dengan alfa itu adalah berbanding terbalik ya, sama dengan jadi masih sama dengan hubungan antara LA2 dengan Q, cuma di sini dari Q yang merupakan alfa kali R, R itu jadi alfa kali keuntungan ya, kita anggap alfa ini saja. Intinya kalau nisbah bagi kalau keuntungannya sama, semakin besar nisbah bagi hasil untuk pemilik dana kan artinya keuntungan dari asetnya juga makin besar, maka permintaan uang untuk Qardul Hasan itu makin rendah ya. Nah, sementara kalau terhadap alfa ini diasumsikan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga tadi itu tidak terpengaruh kan, karena dia kan terpengaruhnya oleh Y kan oleh eh, besaran output bukan oleh alfa. Jadi yang terpengaruh oleh alfa itu cuma permintaan uang untuk Qardul Hasan tadi. Nah, lalu oke, nah, saya tadi mau bilang lalu mungkin di interaksi dengan pasar terorisme itu ya ini
Sudah gambaran terkait dengan permintaan dan penawaran uang pakai kurva yang sumbu atasnya alfa ya. Ini sama juga pasokan uang itu tidak terpengaruh oleh alfa ya. Tidak terlalu tingkat biasa. Pokoknya itu ditentukan oleh pemerintah asumsinya. Makanya sumbunya vertikal. Kalau memang jumlahnya katakanlah 10 triliun, nilai total cash yang ada di ekonomi 10 triliun adalah seluruh total rupiah gitu, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia 10 triliun, ya sudah 10 triliun. Mau berapapun alfanya. Ya sampai dengan dan otoritas moneter itu sendiri ya, Bank Indonesia dalam hal ini di Indonesia itu bisa melakukan 10 triliun ya sudah. Kecuali dia berubah-ubah sendiri, dia kadang serap berapa, menerbitkan lagi berapa. Jadi walaupun berubah-ubah tapi bergeser tetap vertikal karena itu tidak dipengaruhi oleh alfanya, jadi tergantung keputusan dari otoritas moneter. Nah, interaksi antara pasokan dan permintaan uang itu nanti tingkat keseimbangannya itu dicerminkan oleh kurva LAM. Nah, LAM ini sebenarnya kenapa LA? Nah, LA ya, jadi makanya LA bersama LAM. Terus dia agak di apa istilahnya, otak-atik datuknya ada. Karena itu kan sebenarnya kita tadi yang pasar barang kemarin kan tetap ya kurvanya namanya IS ya. Kalau sekarang untuk keseimbangan pasar uang LAM, bukan LM tapi LAM. Jadi kan nanti disambung jadi IS LAM jadi Islam. Sebenarnya dari saya kira dari sana ini. Jadi saya heran ini LA dari mana? Saya ini kan sebenarnya karena kalau di ini bisa dilihat ya di buku ekonomi makro konvensional. Itu biasanya kurva LM itu karena ada permintaan likuiditas diwakili dengan L dan kemudian yang uang itu adalah M, kemudian LM itu ya ketika L sama dengan M gitu. Di sini karena mau dibuat LAM jadinya LA sama dengan M. Di situ adalah kenapa jadinya LA di sini. Walaupun tidak ada singkatannya sendiri ya. Ini adalah kemudian keseimbangan pasar uang ya antara pasokan yang vertikal dengan dengan permintaan uang yang slope negatif. Ini interaksinya akan membentuk kurva LM yang slope-nya positif ya. Kalau kemarin yang IS kan negatif pada sumbu yang sama ya, sumbu alfa dan B. Nah, kenapa bentuknya seperti itu ya? Jadi intinya ini adalah cara penurunannya ya. Iya, sebenarnya nggak bisa ini lah, itu cuma. Tapi kenapa terbentuk LA, ini menggambar LAM itu menggambarkan keseimbangan di pasar uang itu. Kita lihat misal ketika Y meningkat gitu ya. Jadi kalau Y ke kanan kan apa berpindah. Adalah Y-nya dari 100 triliun jadi 120 triliun ya. Jadi tumbuh Y-nya. Maka tentu saja tadi kan disebutkan bahwa LA itu ada LA1, LA2, LA1 yang transaksi dan berjaga-jaga. Ketika Y tumbuh maka dia akan ikut tumbuh kan permintaan uang untuk transaksi berjaga-jaga. Nah, kalau kita masukkan di sini ya, nah, berarti LA, nah yang di sini ya, kan LA itu sama dengan LA1 plus LA2. Kalau kemudian LA1-nya bertambah ya, karena peningkatan Y, maka kurva LA ini akan bergeser ke kanan juga. Nah, kalau kurva LA bergeser ke kanan, sementara ada ini sumbu vertikal ya, apa kurva penawarannya atau pasokan uangnya itu tetap di titik yang sama,
Maka ya, misal kayak gini ya tadinya L ya, bentar ini malah not responding. Ya ini kita akan lihat ya. Jadi ketika kurva permintaan uang kan ini kita bisa bayangkan dari kiri atas ke kanan bawah ya. Tapi kemudian ketika bertambah karena Y meningkat, maka dia bergeser ke kanan. Berarti kan titik potongnya terhadap garis pasokan uang. Nah, nah, itu titik temunya dengan ini ya, kan akan di alfa yang lebih tinggi. Misalnya ini alfa 1, ini alfa 2 ya. Sementara ini adalah kurva permintaan ketika Y1 dan ini adalah kurva permintaan ketika Y2. Nah, Y2 itu lebih besar dari Y1 kan itu. Nah, jadi misal ini Y1, lalu di sini Y2, maka Y1 itu terkait dengan alfa 1 yang lebih rendah daripada alfa 2. Alfa 1, alfa 2. Nah ini makanya kemudian kenapa kurva yang mewakili keseimbangan di pasar uang itu slope-nya positif antara Y dan alfa. Karena tadi kalau ketika Y-nya dinaikkan ya dari Y1 ke Y2, kurva permintaan akan bergeser ke kanan. Nah, kemudian keseimbangan pasar uang itu akan terjadi pada alfa yang lebih tinggi. Ini dari alfa 1 ke alfa 2. Maka alfa 2 tingkat bagi hasil yang lebih tinggi itu terkait dengan tingkat output yang lebih tinggi. Kemudian juga alfa 1 atau tingkat bagi hasil yang lebih rendah itu terkait dengan Y, terkait dengan output yang lebih rendah. Nah, hubungannya adalah positif di sini. Apa? Semakin besar Y, maka semakin besar pula rasio bagi hasil yang agar keseimbangan di pasar uang antara permintaan dan pasokan uang itu terjadi. Ya, berarti seimbang. Nah, eh, kita lihat ya pengaruh dari masing-masing variabel terhadap kurva LM ini. Jadi kalau jumlah pasokan uang bertambah, maka LM akan bergeser ke kanan. Sementara kalau harga yang meningkat gitu ya. Sementara pasokan itu kan pasokan real ya M per P. Ya. Berarti kalau harga meningkat, pasokan uang real itu akan turun. Maka di sini gambarnya adalah efeknya LAM akan bergeser ke kiri. Kebalikan dari yang di nomor satu ketika CUB geser kanan ini kan CUB yang nominalnya ya pasokan uang nominal. Pasokan uang real adalah CUB dibagi harga dan dibagi tingkat harga. Nah, keseimbangan umum ini adalah ya di antara pasar barang dan pasar uang itu terjadi di pertemuan antara kurva IS dan kurva LM. Islam. Jadi pada titik-titik di mana ada pertemuan antara kurva IS dan LM ini kita dapati keseimbangan baik di pasar barang maupun pasar uang. Nah, ya, ini yang perlu diingat nanti adalah apa yang terjadi pada kurva IS ketika shifternya itu ya yang
CIG, T, sementara shifter LM itu adalah pasokan uang, permintaan uang, dan harga, dan apa keuntungan juga ya. Oke, lalu eh, ya ini adalah ketika kita nanti mendapati apa ada situasi-situasi di mana tidak terjadi keseimbangan pasar dalam harga pasar uang itu ya nanti apa ya ada cara yang bisa dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan itu. Nah, ini melihat harus melihat di shifternya gitu. Bahwa kalau misal alfa terlalu rendah, Y terlalu tinggi gitu ya, maka kemudian yang diperlukan adalah ya kurva LAM-nya digeser ke kiri dengan cara saldonya dengan mengurangi pasokan uang. Kalau mengurangi pasokan uang kan kecenderungannya ya alfa akan terkerek naik ya. Kalau kemudian eh, efek sampingnya adalah Y-nya akan turun. Karena kalau alfa tinggi, nah kita kembali ke kurva IS itu. Efeknya ke kurva IS kan ketika alfa makin tinggi, ya berarti investasi akan turun. Investasi turun, Y-nya akan ikut turun. Atau kemudian pilihan yang kedua ya, justru kurva IS-nya yang digeser. Kalau kurva IS yang digeser, berarti antara konsumsi investasi atau belanja pemerintah atau pajak yang dirubah. Ya itu ya, jadi eh, apa materi sampai dengan yang terakhir ya, dengan kebijakan apa keseimbangan umum ya antara pasar barang dan pasar uang. Ya mungkin nanti yang perlu disesuaikan kalau ada yang bingung ini kenapa IS-nya masuk di sini tadi ya intinya yang di slide lalu A itu di kurva IS itu sumbu vertikalnya A itu kalau di sini alfa ya mungkin nanti kalau apa sempat ya di ini aja tinggal diubah ininya A di kurva itu ganti semua dengan alfa ya di kurva IS yang kanan. Oke itu materi kita sampai dengan terakhir saya ini kan QR code-nya dulu. Ya silakan apa untuk absen. Permisi Bapak, Akila Hanan memakai satu device, minta tolong diabsenkan.
Eh, langsung chat aja ya Mbak yang nggak bisa. Oh iya Kak.